Selama ini kita sering dibuat bingung oleh berbagai macam fakta tentang karbohidrat. Ada karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks. Apa sih perbedaannya dan mana yang lebih baik? Atau justru sama saja buruknya? Kali ini channel Atur Pola Makanmu akan membongkar fakta-fakta tentang karbohidrat, baik karbohidrat sederhana maupun karbohidrat kompleks. Setelah melihat video ini, kamu tidak akan bingung lagi dan tidak akan mudah dibohongi oleh narasi yang salah. So, lihat video ini sampai akhir, jangan di-skip. Apakah karbohidrat itu? Karbohidrat adalah zat gizi yang berfungsi sebagai sumber energi untuk tubuh. Karbohidrat terbuat dari molekul karbon yang terhidrasi atau ditambahkan air. Jadi jika kalian menggabungkan karbon dioksida atau CO2 dengan air atau H2O, seperti yang dilakukan oleh tumbuhan, dan ditambahkan sinar matahari, maka akan terjadi proses fotosintesis yang mengubah karbon dioksida tersebut menjadi karbohidrat dan oksigen. Lalu manusia dan hewan yang mengkonsumsi karbohidrat mengambil gula dan patinya, menggunakan oksigen untuk proses pembakaran dan mengubahnya menjadi energi. Sisanya dikeluarkan dalam bentuk hembusan nafas karbon dioksida dan air keringat serta urin. Hal yang perlu dipahami adalah bahwa semua karbohidrat adalah gula. Semua tumbuhan mengandung gula. Tumbuhan mungkin mengandung protein atau lemak beberapa persen, namun sebagian besarnya pasti mengandung karbohidrat. Monosakarida. Semua tumbuhan pasti mengandung karbohidrat dan gula. Ketika alam membentuk karbohidrat dengan formula C6H12O6, maka akan terbentuk ring tunggal. Dalam satu ring tunggal, baik glukosa, fruktosa maupun galaktosa adalah ring dasar yang menjadi unit yang tak dapat dipecah lagi atau menjadi senyawa paling sederhana. Unit senyawa karbohidrat dalam bentuk gula yang paling sederhana ini disebut sebagai monosakarida. Ukurannya cukup kecil sehingga mudah diserap oleh tubuh dan masuk ke aliran darah. Ketika kita mengkonsumsi gula berbentuk glukosa, fruktosa maupun galaktosa, maka tubuh kita tidak memerlukan enzim lain lagi untuk memecahnya, karena mereka sudah dalam bentuk paling sederhana. Disakarida. Jika kita menggabungkan dua unit senyawa dan menggabungkannya sebagai pasangan, maka bisa disebut disakarida. Contohnya gabungan antara glukosa dan fruktosa bersama akan membentuk sukrosa atau yang sering kita kenal sebagai gula meja. Meskipun sederhana, namun disakarida ini masih memerlukan enzim untuk memecahnya dan membutuhkan beberapa detik untuk akhirnya dapat diserap oleh tubuh. Untuk jenis fruktosa, sayangnya hanya hati yang dapat menanganinya, sedangkan laktosa ditemukan dalam air susu ibu. Monosakarida dan disakarida ini termasuk dalam golongan karbohidrat sederhana. Sangat mudah diserap oleh tubuh dan sangat mudah meningkatkan kadar gula dalam darah. Polisakarida. Ada pula karbohidrat yang menghubungkan beberapa unit glukosa dan disebut polisakarida. Beberapa unit yang membentuk rantai lurus disebut amilosa. Jika beberapa unit tersebut membentuk ranting, maka disebut amilopektin. Sebagian besar bentuk ranting adalah amilopektin. Sekilas tampaknya amilosa lebih sederhana daripada amilopektin, tapi kenyataannya amilopektin justru mudah untuk saling terpisah. Tapi kemudian terdapat perbedaan lagi antara ikatan ranting yang berbeda. Jika ranting berdampingan, maka rantai tersebut disebut alpha-link dan membutuhkan enzim amilase untuk memecahnya. Jenis makanan ini adalah pati. Contoh dari pati antara lain adalah beras, jagung, labu, kentang, pisang, sagu, dan ubi-ubian. Pati terbuat dari polisakarida dan dikenal sebagai karbohidrat kompleks. Pati mengandung rantai molekul lebih panjang yang membutuhkan waktu lebih lama untuk dicerna oleh tubuh. Ada pula polisakarida yang jenis rantainya terbalik. Ranting ini disebut beta-link dan manusia tidak memiliki enzim untuk memecahnya. Jenis makanan ini adalah jenis makanan serat atau fiber, di mana sebagian besar mamalia tidak dapat mengkonsumsi jenis serat ini, kecuali hewan sapi yang memiliki 4 perut dan memiliki bagian yang memiliki bakteri yang dapat memecah rantai beta ini. Itulah mengapa jenis makanan fiber ini tidak pernah memasuki aliran darah manusia
dan tidak akan pernah bisa dicerna dengan sempurna. Itu juga alasan mengapa fiber akan melancarkan buang air besar. Indeks glikemik. Indeks glikemik adalah angka yang menunjukkan potensi peningkatan gula darah dari karbohidrat yang tersedia pada suatu pangan. Seperti yang telah disebutkan, amilase bisa saja hanya terdiri dari beberapa potong rantai, sedangkan amilopektin terdiri dari ribuan rantai. Tetapi nyatanya amilopektin lebih mudah dipecah bahkan ketika makanan tersebut masih ada di mulut. Seperti yang kita tahu, enzim amilase diproduksi mulai dari saliva di mulut kita. Inilah alasan mengapa makanan yang berupa amilopektin lebih mudah masuk ke aliran darah dan meningkatkan kadar gula darah kita. Hal ini membuat karbohidrat kompleks seperti roti gandum memiliki indeks glikemik yang tidak jauh berbeda dengan gula, yaitu sekitar 70. Karena hanya dalam beberapa menit, mereka akan diubah menjadi bentuk yang sama. Cukup mengherankan bila selama ini kita sering disarankan untuk makan biji-bijian dan jenis karbohidrat dengan porsi yang cukup banyak. Padahal karbohidrat sangat mudah meningkatkan kadar gula darah. Maka tidak heran bila saat ini manusia akhirnya mengalami epidemi diabetes. Indeks glikemik yang baik seharusnya berada di bawah 10 dan ini sama sekali tidak dimiliki oleh makanan apapun yang mengandung karbohidrat. Masalahnya ketika kita mengkonsumsi makanan dengan indeks glikemik tinggi, seperti karbohidrat jenis apapun, tubuh kita tidak akan mampu menghasilkan enzim yang cukup cepat dalam memecah gula ini menjadi energi, sehingga gula akan dengan mudahnya masuk ke dalam darah dan meningkatkan kadar gula darah. Bila kemudian jumlahnya terlalu banyak, maka akan disimpan dalam bentuk glikogen. Enzim di tubuh kita hanya mampu memecah gula sebanyak 1 sendok teh saja. Jadi sesungguhnya kalau kamu ingin menjaga gula darah tetap rendah, maka jangan mengkonsumsi lebih dari 1 sendok teh gula setiap harinya. Karena jika lebih dari itu, maka akan menaikkan kadar gula darah. Insulin. Ketika kamu mengkonsumsi lebih banyak dari seharusnya yang tubuh kamu butuhkan, maka insulin kamu akan meningkat. Tugasnya adalah memproses kelebihan gula yang telah kamu konsumsi. Jika jumlahnya terlalu berlebihan, maka insulin akan menyimpannya dalam bentuk glikogen. Namun kelebihan gula ini dapat digunakan lagi sebagai cadangan hanya bila kamu melakukan intermittent fasting dan menjeda makan dalam waktu yang cukup lama. Dan jika kamu tidak melakukan intermittent fasting, maka glikogen akan disimpan dalam bentuk lemak di berbagai bagian tubuh. Makanan yang mengandung karbohidrat. Seperti yang telah dibahas di awal, karbohidrat diproduksi oleh tanaman, maka semua makanan yang berasal dari tumbuhan akan mengandung karbohidrat. Jika kamu ingin menurunkan berat badan dan memiliki kadar gula darah yang stabil di angka rendah, maka hindari makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Konsumsilah makanan produk hewani seperti daging, ikan, telur, dan produk hewani lainnya. Kamu juga masih bisa memilih sayuran hijau, karena meskipun memiliki kandungan karbohidrat, tetapi jumlahnya hanya 1 atau 2% saja. Kamu juga masih bisa memilih buah seperti beri, entah blueberry, strawberry, maupun blackberry, yang memang rendah gula. Itu dia beberapa fakta tentang karbohidrat yang selama ini disembunyikan dari kamu. Nyatanya semua karbohidrat mengandung gula yang bisa menaikkan kadar insulinmu, dan bila kamu konsumsi dalam jumlah berlebihan, dapat berubah menjadi lemak. Kamu nggak mau kan berat badanmu bertambah? Bagi kamu yang memiliki pengalaman tentang konsumsi karbohidrat, share pengalaman kamu di kolom komentar. Pastikan kamu sudah subscribe lalu komen di bawah, tulis komentar "Saya sudah subscribe" dan tuliskan pertanyaan seputar diet. Kami akan mencoba menjawab pertanyaan atau komentar yang paling menarik dari kamu, agar kamu mendapatkan jawaban yang tepat yang selama ini mungkin kamu pertanyakan. Tulis juga topik apa yang ingin kami bahas di channel ini. Kalau kamu suka dengan konten ini, jangan lupa like dan share ke sahabat, pasangan, keluarga, atau orang-orang yang kamu sayangi, supaya informasi berharga ini bisa bermanfaat bagi lebih banyak orang. Terima kasih sudah melihat video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.